Siapa bilang memulai bisnis tuh kudu modal gede? Nih lihat ya, cuma modal telur aja bisa jadi dagangan viral dengan antrian mengular kayak gini. Nih loh telur gobal gabulnya Mbak Yuni di Jogja yang viralnya se-Indonesia Raya. Saking ngetopnya, fans berat telur dadar kriuk ini sampai rela antri begini. Yang goreng telur juga gak berhenti-berhenti, nuang adonan telur dadar ke wajan panas. Beuh, kebayang dong aroma dan rasanya kan? Hihi. Telur nih emang pemersatu bangsa ya, makanya stok telur wajib ada terus di rumah. So, pasokan telur di pasaran gak pernah sepi peminat. Nah, ini bisa jadi peluang cuan nih bos. Yuk deh, kita ajakin bos-bos mampir ke peternakan ayam petelur di Bogor yang keren banget. Karena udah pakai teknologi semi modern, jadi nggak jorok dan bau kayak peternakan konvensional bos. Bos, kalian pasti sering makan konsumsi telur. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara beternak telur. Ayo ikutin kami di Cuan Bos. Bos, dulu nih Mas Gary tuh pegawai bank loh. Pekerjaan yang klimis dan wangi itu dia tinggal demi bisa main sama ayam begini. Di usia 25 tahun, ia memutuskan bikin peternakan ayam. Dan sekarang terbukti jadi bos besar. Nah, pemicunya tuh karena seorang nasabahnya di bank dulu, setoran duitnya nggak mandek-mandek bos. Sekali setor gede-gede pula. Ada satu orang yang setiap hari itu setoran. Nah, jumlahnya tuh juga tidak kecil gitu loh. Nah, saya tanya, Pak usahanya apa sih kok setiap hari masukin uang gitu loh. Kan saya juga kepingin, saya tanya. Oh, saya jualan telur. Loh, maksudnya gimana Pak? Kok jualan itu dari peternak atau jual ke pasar atau bagaimana? Terus dia bilang, enggak Pak, saya peternaknya. Nah, saya jualan ke pasar langsung. Terus saya tanya ke dia, boleh nggak kalau saya main ke peternakannya? Nah, dari sana tuh saya ngeliat, oh ternyata peternakan ayam itu setiap hari ada telur. Jadi setiap hari kita tuh bisa menghasilkan uang 365 hari, tidur pun ayamnya nelur gitu loh. Mengikuti jejak sang nasabah, sekarang Mas Gary udah punya 45.000 ekor ayam yang setiap hari bisa menghasilkan minimal 1 ton telur. Gila! Setiap pagi, telur-telur ini siap dipanen. Terus cepet-cepet disalurkan ke pasar tradisional dan ke toko-toko grosir rekanan Mas Gary. Jadi si telur juga dijamin masih seger nih bos. Tapi Mas Gary, kok bisa sih ayamnya rajin banget bertelur sampai 1 ton sehari? Bagi rahasianya dong. Jadi di peternakan kami sudah menggunakan semi otomatis untuk pakannya. Supaya ayam-ayam mendapatkan nutrisi yang tepat 24 jam. Ayam bahagia, telurnya semuanya sempurna. Wah, pantes aja si ayam happy semua. Lawang porsi makanan sehat mereka ngalir 24 jam. Hihihi. Selain ayamnya yang happy, Mas Gary juga lebih ngirit. Karena nggak perlu menyediakan banyak pekerja yang tugasnya cuma kasih makan ayam. Mantap! Stok pakannya ia ambil dari supplier khusus yang terpercaya bos. Dijamin oke deh menu buat pasukan ayamnya. Nah, satu lagi yang beda tuh, di kandang ayam ini seger banget bos. Berasa angin semilir dan gak bau menyengat. Beneran! Ternyata ini karena kandangnya udah didesain khusus dengan sistem sirkulasi udara yang berganti tanpa henti. Nah, kotoran si ayam pun akan cepat mengering. Terus bisa diolah jadi pupuk deh. Mantap kan? Gak ada yang terbuang percuma di sini bos. Terus, biar ayamnya selalu sehat, seminggu sekali akan datang dokter hewan buat ngecek kondisi semua ayamnya. Yang sakit cepat diisolasi biar gak nularin temennya. Keren kan bos? Emang sih, kalau dilihat sekarang semua serba oke. Tapi di awal-awal dulu, kebayangkan Mas Gary kudu berdarah-darah dulu ngembangin bisnisnya. Apalagi keputusannya banting setir jadi peternak sempat diragukan banyak orang. Kok kamu mau sih harus berkotor-kotor lia, bau lia, kok mau udah enak-enakan di perusahaan kan udah necis gitu ya. Kenapa kamu mau ke usaha yang kamu sendiri nggak jelas gitu loh. Tapi kan aku punya prinsip gimana suatu hari nanti kita itu hidup harus bisa berbagi. Dengan saya membuka lapangan usaha, saya juga bisa berbagi ke masyarakat sekitar. Keren mas, karena niatnya udah baik dari awal, jadi ketika sempat terancam bangkrut waktu pandemi kemarin,
Ada aja jalan keluar yang bisa bikin usaha tetap sukses bertahan. Semua penjualan sepi, bahkan mall pun tutup. Nah, sedangkan telur ini setiap hari berproduksi, supply-nya tinggi, demand-nya tidak ada. Itu kita sampai jual harga di bawah harga pasar. Untuk cut loss, kita terpaksa mengurangi produksi dengan cara menjual ayam yang masih produktif dipotong aja. Jadi kita afkir dini untuk mengurangi produksi telur itu disesuaikan dengan permintaan yang masih sedikit itu. Bahkan saking susahnya keadaan, Mas Gary udah siap mau gulung tikar aja, PHK semua karyawannya. Apalagi banyak mitranya yang nunggak bayar. Aduh, jadi makin pening kepala. Saat saya putus asa itu, kita kan cerita dengan orang tua saya bilang, aset apa yang kamu bisa cairin supaya tidak mem-PHK karyawan. Karena mereka ini sudah bekerja di saat kamu susah. Nah, sekarang kamu sudah ada hasil, terus kamu menyerah gitu, itu rasanya bukan jawaban. Jadi kalau kamu masih punya aset mobil, rumah atau tanah, udah habisin aja dulu. Harganya yang penting kamu bisa untuk membayar mereka setidaknya 1 tahun. Duh, untung aja orang tua support penuh ya. Dan terbukti, keputusan menjual aset pribadi demi menghidupi karyawan itu terbukti tepat. Sekarang permintaan telur kembali naik, bahkan makin meroket. Mitra yang nunggak bayar pun masih tetap jadi rekanan karena Mas Gary kasih tempo pelunasan yang lentur. Mantul. Nah, cuannya jadi ikutan berseri-seri nih bos. Kepo kan? Berapa duit yang masuk berkat bisnis Mas Gary ini? Katakanlah sebagai contoh paling mudah kita berasumsi 1 ton 1 hari. 1 ton berarti 1000 kilo. Kalau 1 hari itu harga 1 kilonya 30.000, berarti kan 1000 dikali 30.000. Contohnya seperti itu. Alamak, kalau sehari 30 jutaan, kalau sebulan udah hampir semiliar bos. Pantes aja Mas Gary sekarang makin ganteng dan klimis. Hihi. Abis omset Mas Gary sekarang kayaknya nyampe tuh 3 kali lipat lebih gede dari gaji direktur banknya dulu. Hihi, salut deh mas. So bos, yang pengen mengikuti jejak Mas Gary atau pengen belajar ternak ayam, cus, melipir deh ke kandangnya. Mas Gary siap bermitra dan jadi mentor buat peternak pemula. Saik nggak tuh? Oke bos, untuk teman-teman yang ingin bertahan di dunia peternakan ini, kita harus mencari supplier yang tepat dan mitra yang tepat. Yang penting cuan bos.